Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kebaktian akan segera kita mulai. Ada beberapa pengumuman di mana kita tidak memakai beamer, ada gangguan. Kita akan memakai buku panduan dan beberapa online yang dari BP sudah dikirimkan melalui handphone masing-masing ke jemaat sebagian. Sebelum ibadah kita mulai, mohon telepon untuk dinonaktifkan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, tema pada hari Minggu ini masih tentang membangun hidup dalam roh dan penyembahan untuk bersekutu dengan dunia. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian,
pelanggaran, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Di dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4, di sana berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku." Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 yang berkata, Kolose 3 ayat 12 sampai 15 yang berkata, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Colossians 2 vers 12 tot en met 15. U was dood voor uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Kita sambut
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dengan menyanyi Kidung Jemaat 34, sorry. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti kita akan baca dan dengar bersama dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, di mana Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Hari Minggu yang indah dan kudus ini, kami sebagai jemaat-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan akan nama-Mu, berdoa bersama-sama dan membaca firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini diberi kekuatan untuk bisa mengerti dan memahami arti dari firman-Mu, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami boleh setia sebagai anak-anak-Mu yang boleh bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah
sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada bersama-sama di ruang gereja ini maupun di rumah. Inti dari karya penebusan Yesus di kayu salib adalah ketuhanannya. Paulus menjelaskan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma 14 ayat 8 sampai 9, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita mati juga bagi Tuhan. Oleh karena itu, baik kita yang hidup dan yang mati, kita adalah milik Tuhan. Karena untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit kembali, supaya ia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, akan datang suatu hari di mana setiap orang yang pernah hidup akan tunduk dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, pengakuan besar ini harus menjadi kenyataan dalam kehidupan kita setiap hari. Seorang Kristen harus hidup dari waktu ke waktu dalam penyerahannya yang setia kepada pemerintahan Yesus Kristus. Mengingat bahwa kita dalam kehidupan kita setiap hari kadang-kadang melalaikan firman Tuhan dan lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang memiliki kehidupan baik orang mati maupun orang yang masih hidup. Nah, pesan dari Alkitab adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kebenaran yang paling penting mengenai pengalaman Kristen di perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah pemerintahan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Jadi penting juga bagi kita sebagai orang Kristen tentang pemerintahan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, saudara-saudara, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita berarti mengakui pemerintahannya. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita tidak boleh gagal untuk mengkomunikasikan, untuk menghubungkan seluruh nasihat atau firman Allah, karena dia adalah juru selamat dan Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih, apa artinya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita berarti dia memiliki seluruh kehidupan kita. Dia tidak bisa menjadi penguasa hanya suatu bagian dalam kehidupan kita. Misalnya dalam bagian rohani, kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak. Jadi Alkitab membawa pesan bagi semua orang percaya bahwa kehidupan kita secara total adalah
milik Tuhan dan kita harus secara total juga menyerahkan itu ke dalam tangan pengasihannya. Nah, Rasul Paulus menulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya sekarang. Dan semoga segala roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yesus ingin menjadi Tuhan kita, Tuhan dari saudara dan saya. Yesus ingin menjadi Tuhan dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Aspek pribadi kita, dari kehidupan kita, dan aspek publik umum dari kehidupan kita. Kita kan punya privasi itu, kehidupan pribadi, itu juga terlihat di mata Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan seseorang agar Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Serahkan hidup kita kepadanya. Ini berarti saudara-saudara melepaskan tangan kita dari kendali kehidupan kita dan menyerahkan kendali kehidupan saudara dan saya itu kepada Tuhan. Kendali ya, kalau misalnya di Manado itu ada bandito, jadi ada kasir yang mengendalikan kudanya itu mesti ke kanan atau ke kiri, dia tarik talinya ke kanan, kudanya ke kanan, ke kiri, kudanya ke kiri. Itu kendali. Jadi kendali kehidupan pribadi kita serahkan itu kepada sang kasir atau pengemudi bendi itu, yaitu Tuhan Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Yesus ingin menjadi Tuhan atas hidup seseorang, itu berarti penyerahan mutlak, penyerahan total kepada pemerintahannya. Dan selain penyerahan mutlak juga harus ada pengakuan atas miliknya. Karena kalau kita membaca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milikmu sendiri, karena kamu telah dibeli dengan harga tertentu. Karena itu muliakan Tuhan dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, orang percaya yang benar-benar dilahirkan kembali adalah milik Yesus. Kita adalah miliknya yang telah dibeli lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika seseorang menyerah kepada pemerintah Yesus Kristus, mereka mengakui miliknya dan melepaskan hak-hak pribadi kepada Tuhan, Sang Penguasa. Saudara-saudara, barangkali kita pernah mendengar kata doulos dalam bahasa Yunani, itu berarti budak. Jadi jika Yesus adalah Tuhan kita, kita adalah hambanya, hamba-hambanya. Kita bukan milik kita sendiri, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita telah diberi dengan suatu harga dari pengorbanan Kristus. Seorang pelayan, dia melayani seseorang. Tetapi seorang budak, doulos, itu adalah untuk seseorang, milik seseorang. Dan sebagai orang percaya yang benar-benar dilahirkan kembali, kita adalah milik Tuhan. Itu yang kita percayai dan aminkan sebagai pengikut Kristus. Kita ini adalah milik Tuhan, dan dalam kehidupan kita, kita harus mematuhi dan menyenangkan hati Tuhan dalam semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyerah pada pemerintahan Yesus Kristus juga mencakup ketaatan total dan tidak diragukan lagi.
Jadi jangan ragu-ragu kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jika Dia adalah Tuhan atas hidup kita, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ketuhanan melibatkan juga ketaatan. Pemerintah Yesus Kristus juga mencakup pelayanan yang rela. Pasti ada saat-saatnya dalam hidup kita, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, badan pengurus, seperti Nabi Yesaya ketika ditanya siapa yang yang akan kuutus, Nabi Yesaya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Nah, pemerintahan Yesus Kristus berarti bahwa kita bersedia untuk pergi kemana saja di mana Tuhan mengutus kita. Berapapun biayanya. Jadi ya jangan tanya bahwa kadang-kadang atau banyak kali badan pengurus, pelayan-pelayan Tuhan harus melakukan aktivitasnya, harus membuang waktu, harus menyediakan tenaga dan juga uang untuk dipakai. Jadi itulah ketaatan, itulah pengorbanan, itulah penyerahan kita kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apakah Yesus mengenal kita secara pribadi? Ataukah dalam kehidupan kita menyangkal Tuhan? Tidaklah cukup untuk memiliki pengetahuan utama tentang siapa Yesus atau hanya mengatakan, ya saya percaya. Tidak cukup hanya pengakuan percaya dan pengenalan akan siapa Yesus. Jika kita telah mengklaim, telah memutuskan, mengambil keputusan bahwa Yesus itu penting dalam kehidupan kita, tunjukkanlah itu melalui tindakan kita dan perbuatan kita dalam kehidupan. Menjadi seorang Kristen berarti diubah menjadi gambar Kristus. Bukan membentuk dia menjadi gambar yang menurut pikiran kita sebagai manusia, yang kita anggap benar. Jadi apa yang akan kita dengar saudara-saudara ketika akhirnya kita berhadapan muka dengan Tuhan ketika kita harus balik ke pangkuannya. Apakah kita akan mendengar, oh bagus, engkau sebagai hambaku yang baik dan setia? Ataukah Yesus berkata kepada saya atau kepada saudara-saudara, tidak setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara-saudara, banyak orang akan berkata kepadaku, kata Yesus, pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak keajaiban demi namamu? Dan kemudian Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenalmu. Tinggalkan aku, kamu yang melakukan pelanggaran hukum. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, tema ibadah dari Perki Nederland pada minggu ini juga masih tentang membangun hidup dalam roh dan penyembahan untuk bersekutu bagi dunia. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita hidup hanya untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, supaya hidup kita bisa bercahaya untuk semua orang dimanapun kita hidup dan berada. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan membawa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Tuhan kami, kekal untuk selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia ini, mengorbankan kehidupan-Mu bagi kami umat yang berdosa, supaya kami boleh hidup di dalam roh dan kebenaran, dan hanya untuk menyembah Dikau sebagai Tuhan dan Raja kami. Biar kiranya firman-Mu ini akan senantiasa mengingatkan dan menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini, agar supaya di tengah-tengah berbagai masalah, pergumulan, dan pencobaan, kami tetap kuat dan tetap berserah kepadamu, karena kami adalah milik-Mu. Engkaulah yang akan senantiasa menolong kami dan melepaskan kami dari segala pergumulan dan cobaan hidup yang kami harus jalani dan lalui di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Biar kiranya kami boleh menjadi berkat bagi dunia demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, para pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, dan penginjil-penginjil yang Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi hamba-hamba-Mu dalam memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Tuhan berikan kekuatan dan keberanian bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu untuk tetap setia di dalam tugas pelayanan dimanapun mereka hidup dan berada, supaya banyak orang yang mau datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya, yang tertindas oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Dan biarkannya Roh Kudus akan senantiasa menolong dan melindungi mereka dari segala ancaman dan siksaan karena iman mereka kepadamu. Kiranya pengikut-pengikut-Mu, orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, selalu dalam penyerahan kepada kuasa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda dan duda, para pengungsi dimanapun mereka berada, dalam pergumulan dan pengharapan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami juga hanya mau pasrahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Pakailah umat-Mu di dunia ini, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu untuk menjadi penolong yang setia bagi saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam kesusahan
mereka, supaya nyatalah kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan gerejamu dengan saudara-saudara kami yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia dan negeri Belanda di mana kami hidup dan berada, serta negara-negara di 7 benua. Bapa di surga, Engkau yang maha kuasa dan yang maha tahu, Engkau kiranya akan menuntun dan membimbing para aparat pemerintah, baik dari pusat sampai ke desa-desa, untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan akal dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu, supaya mereka boleh menciptakan suasana damai, sejahtera dalam kehidupan seluruh masyarakat dan umat di dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ida, Pendeta Ida Patinama bersama dengan keluarga, Bapak Jack dan kedua anak mereka, Baruk Ana dan Sekeri. Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu, jauhkan dari segala mara, bahaya dan maut serta sakit penyakit, supaya Ibu Pendeta Ida bersama dengan keluarganya selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat daripadamu. Juga untuk pengurus Perki di negeri Belanda, khususnya buat Bapak Ketua kami, Bapak Norman Aipasa, beserta dengan keluarga. Tuhan berkati dia dalam segala tugas dan tanggung jawabnya yang Engkau sudah percayakan, agar supaya Bapak Norman yang didukung juga oleh istri dan seluruh keluarganya, dan yang didukung juga oleh seluruh anggota dari Badan Pengurus Perki Nederland, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan Perki di negeri Belanda ini dengan baik dan untuk kemuliaan dan hormat daripada nama-Mu sendiri. Juga untuk Perki-Perki setempat, badan pengurus, dan juga jemaat Perki di seluruh negeri Belanda ini, dimanapun kami berada, dalam segala tugas dan pekerjaan kami, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas pribadi kami, dimanapun kami akan menjalankannya, kami hanya juga memohon tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan, supaya kami boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau karuniakan segala kuasa atau kekuatan untuk menjalankan apa yang telah Engkau berikan bagi kami sebagai jemaat-Mu di sini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya buat Ibu Ade Marpaung, Steve de Freitas, Arthur de Freitas, Bapak Wil Mostart, dan juga saudara-saudara kami yang barangkali sedang bergumul dengan kesehatan mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati seluruh perawatan dan pengobatan yang harus mereka jalani sampai saat ini. Sehingga satu kelak nanti Bapa, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang baru yang berasal daripada-Mu. Kami juga mau bersukacita bersama-sama, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Rohandi Kaligis, Bapak Yan Sapuri, Julian Kraus, Ricky Satrawijaya, Quinty Nelwan, Felicia Aipasa, Nina Tirbeni, juga mereka yang berhari ulang tahun tapi kami tidak sempat menyebutkan namanya. Tuhan berkati kesukacitaan mereka dengan ketambahan usia setahun, agar kiranya mereka selalu dapat merasakan pimpinan penyertaan-Mu
berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka di usia yang baru ini. Juga untuk hari ulang tahun pernikahan dari Bapak Yan dan Ibu Astrid Sapuri, Tuhan kiranya juga senantiasa menyertai suami istri, anak-anak, dan cucu-cucu mereka dalam kehidupan setiap hari dimanapun mereka berada, supaya mereka juga senantiasa mendapat berkat Tuhan yang berkelimpahan, sehingga mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa, juga dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun jemaat yang berada di rumah. Tuhan, Engkau yang mengenal kami satu persatu, Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami di dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam sepanjang minggu yang akan berjalan ini, hanya Engkau sajalah penolong kami, pemelihara, dan pelindung kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini, Bapa, yang selalu kami bawa, hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur. Persembahan dapat kita berikan melalui kotak yang telah disediakan di depan setelah kebaktian selesai, atau melalui rekening perki masing-masing. Kita akan membaca ayat pengantar persembahan yang akan kita baca secara bergantian. Camkanlah ini, orang yang menabur banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kita akan mendengar puji-pujian dari NKB 197 ayat 1 dan 2.
Marilah kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat dalam kehidupan kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sambil berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407. Kau gembala kami, pintu kami yang baru. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat berhari Minggu. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021 di Gedung Gereja The Driestromen yang dimulai jam 9.30 pagi akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring. Ibadah dapat juga diikuti melalui kanal YouTube Perki Nederland pada siang hari. Link bisa didapatkan dari pengurus tempat. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 akan diadakan ibadah Padang. Ibadah ini dimulai jam 11 pagi dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai.
Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat dikirimkan ke rekening Perki setempat, dan bagi Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.